Pak. Oh ya, belum kenalan ya. Yo, saya kembali di kawan Kesa. Saya Anto, si tukang Kesa. Dan tidak biasa, etam kita bertemu narasumber dengan Pak siapa? Mas Sudirman ya. Mas Sudirman beliau ini BM di NSS Abang Lojanannya dengan NSC ya. Bedanya apa tuh Mas? NSS dan NSC. Kalau NSS itu bagian kayak penjual motor sama gitu, kami semua. Kalau untuk NSC itu bagian kredit ya. Oke. Jadi motor baru Mas ya, NSS itu ya, motor baru. Jadi NSC itu khusus nangani Honda aja. Iya, Honda aja. Kalau misalnya ada orang mau gadai dari Yamaha atau Suzuki gimana? Oh, kalau Yamaha Suzuki bisa untuk bagian NSC-nya. Tapi kalau misalnya orang mau ngambil motor baru, cuma maunya leasing NSC itu gimana? Kalau di tempat kami kan harusnya langsung di NSC finance-nya. Kami cuma kerjasama langsung dengan NSC sendiri, nggak ada kerjasama yang lain khusus itu. Jadi khusus Honda ya? Khusus Honda bagian Nusantara. Kalau mereka nih, misalnya nih, kan konsumen nih, Mas saya mau ngambil Yamaha, cuma saya mau di leasing NSC, itu gimana Mas? Itu nggak bisa sih. Oh ya, bisa ya? Kalau ya dia harus dengan motor Honda, baru leasingnya harus NSC. Kalau misalnya nih orang ngambil motor di NSS, cuma mau leasing lain, itu gimana? Itu nggak bisa juga. Oh nggak bisa juga ya? Kami cuma satu aja di sini. Satu itu ya. NSC aja. Terus kelebihannya apa Mas dari leasing lain nih? Karena ini eksklusif ya, saya lihat ya kan? Kan cuma bisa NSC, cuma bisa ngidur NSS ya kan? Nah berarti kan pasti ada kelebihannya yang nggak diketahui orang dong. Nah apa itu Mas kelebihannya Mas? Sebenarnya kami cuma kayak nggak kemana-mana lagi, anunya leasingnya, pembayarannya nggak ke tempat-tempat lain. Jadi bisa dia cuma kesini aja langsung bayar bisa. Kalau untuk diskonnya pasti lebih turun lagi angsurannya dia. Oh, angsurannya lebih turun ya? Iya. Berarti lebih murah Mas ya? Iya. Lebih murah angsurannya. Nah, itu kelebihan salah satunya tuh. Jadi coba bandingkan aja kalau mau ngambil motor ya kan, ada brosur tuh, silakan bandingin sendiri. Ya, kami ini biar murah, kalian percaya enggaknya cek sendirilah di data Mas ya. Nah, karena kalau omongan aja mungkin nggak bisa dipercaya. Nanti cobai hubungi saya sendiri bisa atau bahkan teman NSC saya kasih brosur, bandingkan sama leasing nanti gak mana. Nah itu motor baru kami fresh segala nih. Nah langsung dari pabrik Honda ya. Dari Astranya. Nah tadi saya dengar dari Mala ya, Stylo itu kan inden Mas ya. Iya inden. Nah, Stylo itu kan inden tuh. Nah di sini katanya 2 minggu aja bisa Mas ya? Iya bisa 2 minggu. 2 minggu ya? Iya bisa 2 minggu. Stylo sama Fire 125 bisa. Bisa 2 minggu ya? Bisa. Tuh indennya berapa itu Mas? Apanya? Indennya dari harga berapa itu kalau inden? Itu kan tergantung aja sih kami. Misalnya kalau dia konsumennya mau segini ya kami ya. Promo-promo. Jadi tergantung negosiasi kita ya sama konsumennya. Kan ada juga program-programnya. Oke. Jadi kita ngikutin programnya. Cepat loh itu. Soalnya saya tanya-tanya di dealer lain sebulan paling cepat. Iya, sebulan. Bahkan sampai 3 bulan. Ya. Nah, kemarin ada teman sendiri ngambil 3 bulan baru Stylo tuh ada. Nah, kalau kita bisa 2 minggu itu luar biasa. Iya. Ya kan beda. Ya, itu nilai plus itu. Jadi kalau ada motor-motor baru, coba aja hubungi langsung ke Lojan atau hubungi saya sendiri di nomor HP saya nanti saya cantumkan. Nah, coba ya kita ngobrol-ngobrol. Nggak perlu kita beli atau apa. Kalau saya itu yang penting kesahan dulu, ngopi dulu Mas ya. Ya. Karena marketing paling baik menurut saya itu cerita, Mas ya. Ya, minimal orang tahu. Kenapa harus beli kamu kan gitu Mas ya? Oke. Kamu kita harus beli di sini. Nah, yang saya tangkap ya, kadang kita beli di orang tuh karena kita merasa nyaman Mas ya. Ya. Mungkin harga tuh nomor sekian, tapi pas ada komplain kita pas respon, pelayanan kita gimana? Itu nomor 1 menurut saya. Ya Mas ya? Iya. Jadi apa nih Mas? Tips-tipsnya saya mau tanya tuh tips marketing buat teman-teman. Jadi Mas ya, iklan tit. Jadi Mas, tips-tipsnya Mas, marketing ke konsumen tuh gimana baiknya? Dan sekarang prosesnya enggak zaman lagi kayak nawar-nawari
atau hard selling lah kata orang tuh kayaknya. Ya. Kita sendiri, saya sendiri juga risih kalau ditawar-tawar terus ya kan. Minimal tuh jalin hubungan baik sama orang ya kan. Teman-teman terdekat kita tahu kita sebagai apa. Gimana Mas? Kalau Tips-tipsnya. dari kami sini sih ya pelayanan kan harus nyambung gitu. Kalau misalnya konsumen datang kan harus layani, tanya kabarnya gimana, Iya. keadaannya gimana gitu kan. Terus di situlah baru kami langsung nawarin gitu motor apa yang dibutuhkan. Kebutuhannya apa gitu ya, betul. Kalau anak muda motor ini, Ya, orang tua gitu. motor ini, ya. Ya kita harus mengenal dulu. Betul. Ya. Nah, jadi nggak langsung ditawarin apa. Ya gitu. betul. Jadi harus tahu mereka maunya apa, gitu ya kebutuhannya. Ya. Keren. Nah, itu dasar-dasar marketing, cari kebutuhan orang lain. Kalau udah ada kebutuhannya, bikin kebutuhan. Jadi saya terinspirasi tuh Mas dari film Film yang mana Mas? The Wolf of the Wall Street. Ya. Pernah nonton? Belum. Filmnya Jordan Belfort. Ya. Wah itu keren Mas. Jadi ceritanya nih, yang paling terkenal tuh, Sell This My Pen. Nah, jadi dia tuh mau jual pulpen, orangnya nawarkan, gimana kamu jual pulpen nih? Pulpen ini kelebihannya gini, dia bilangnya. Punya lagi, pulpen ini bisa buat nama mengkilat, dia bilangnya. Nggak masuk, jadi temannya jualkan. Tolong tuliskan nama saya di kertas itu, dia bilang. Oh, saya nggak ada pulpen, ini tersedia buat Anda. Nah, jadi intinya kita cari kebutuhan orang. Betul. Apa ya kan? Karena kalau kita nggak tahu bakalan apa nanti salah aja. Ya. Kita ciptakan kebutuhan buat mereka. Ya. Nah, kita buat mereka nyaman. Nah, kalau sudah itu, ya kita nanam benih lah dulu kan ibaratnya kan. Marketing itu kan saya anggap tuh nanam benih Mas ya. Ya. Manennya tuh mungkin 2-3 bulan kemudian kan. Ya. Nah, jadi orang kenal kita khususnya di sana. Kita share, lama-lama bikin mereka berpikir, marketing ini atau aja nih. Nah, misalnya kayak saya Sudiwara ini kan jual beli barang second Mas ya. Oh ini Dianto ini, atau di NSS nanti kerjasama Mas Sudirman nih gini. Nah, kan gitu. Tinggal kita arahkan, bro, anggota kan bro, ini tolong dihandle Ibu Marta misalnya. Nah, gitu Mas kayaknya Mas ya. Betul. Ya alhamdulillah banyak saya jual tuh emang dari orang terdekat Mas. Siapapun itu, kok dia pengen ketemu di mana saya datangi. Karena saya tidak mikir gini, saya tidak uangnya. Minimal kita satu rahim, nanti rezeki dari mana-mana. Betul. Ya Mas ya. Ya, betul. Nah, jadi ya alhamdulillahnya nyaman jalan itu jadi ya. Iya. Mas sendiri apa nih? Mas udah keluarga atau masih sendiri? Masih sendiri. Mas sendiri ya, siap. Mas sendiri bro. Di NSS Mas sendiri. Ya. Nih belum ada pesan. Wes. Bisa satu nomor HP Mas atau ada nanti daftar ya. Kan gitu ya. Dan sekalian Mas ya. Kita ada jodohnya Mas, sudah. Amin. Jadi di sini emang saya bangun podcast ini ya kisah-kisah santai Mas. Gitu ya. Kawan bukan kisah-kisah lucu, tapi tetap harus ada faedahnya buat orang lain. Betul. Cuma ada manfaatnya lah. Iya. Walaupun kita nggak tahu manfaatnya apa, pasti ada setiap orang tuh punya cerita yang bisa dibagi. Bahkan seorang dunia hitam sekali belum pasti punya cerita. Iya benar. Beda-beda. Ya. Walaupun kita sebut negatif, siapa sih pengen di posisi itu? Iya. Ya kan? Ya. Bahkan mereka tuh penjual yang hebat tuh. Contoh nih, kayak saya pernah nonton filmnya Pablo Escobar, Kartel kan. Wah itu tuh. Ya mereka punya jus marketing yang hebat. Mereka tuh dari yang paling paten tuh getok tular katanya, dari mulut ke mulut. Ya. Itu paling paten marketingnya, ya kan, dari mulut ke mulut. Kita contoh nih, kita mau makan, pasti nanti teman, di mana makan yang enak? Temenannya itu di simpang itu. Teman tuh udah marketingnya itu, ya kan? Nah, itu juga kalau kita motor nih, di mana ngambil motor yang proses cepat ya? Ya. Nah, kan orangnya enak, hubungi nih, ya kan? Misalnya Anto mau sekian, gitu. Jadi ya kisah-kisah kita nih nanti bisa lanjut lah part-part berikutnya ya tentang marketing. Intinya NSC dan NSS itu satu grup. Dan itu eksklusif Mas ya. Ya kan? Dan semua dealer punya di sini eksklusif kan. Nah, pasti banyak kelebihannya. Tapi gini Mas, misalnya gini Mas, misalnya nih.
udah ngambil motor, dilihat angsurnya, Mas bisa nggak saya nego nih anunya angsurannya atau gimana? Oh, kalau itu kami bisa. Bisa ya? Wah keren tuh, udah Ya, murah bisa nego. misalkan kalau di promonya 1 juta, nego kayak 900 itu kami bisa. Oh nego DP ya? Ya, itu bisa, tenor bisa. Tenor bisa juga ya? Angsurannya bisa juga. Lebih fleksibel berarti Mas ya? Iya. Misalnya kebutuhan mereka ya? Iya. Itu keren tuh. Iya. Kita nyesuaiin kebutuhan mereka. Jadi tinggal kita gimana komunikasi ke mereka, nyampaikannya ya. Itu nanti salesnya lagi gimana? Ya. Jadi solusi buat motor second dan pembiayaan tuh the best Mas ya. Iya. NSSS, NSC, cabang Lojanan. Satu aja Mas, Samarinda ada juga. Samarinda ada satu. Samarinda ada. Jadi di Kaltim ini berapa cabang Mas? Di Kaltim ada 9. 9 di Ya, Kaltim. ada di Balikpapan, di Samarinda Seberang 1, Samarinda Kota 1, Bontang 1, Sangatta 1, Malino 1, Nunukan 1. Tenggarong itu masuk apa? Cabang atau gimana? Cabang itu kami pos. Oh, pos. Beda sama cabang ya? Beda. Oh, ini cabang ya? Cabang. Oke. Nah, kita se-Nusantara Mas ya? Iya. Indonesia ya? Iya. NSS itu. Namanya Nusantara Sakti Group. Iya. Pas nih, ibu kota Nusantara. Oke, tiganya kisah-kisah etam nih, etam bisa lanjutan kali Mas ya? Nah, kayaknya lumayan seru aja Mas ya? Iya. Kita ngobrol-ngobrol, kisah-kisah, semoga ada manfaatnya. Nah, di tempat kami Tenggarong nih cari karyawan. Nah, kan, jadi anak-anak muda daripada kalian mager atau pusing di jelas, mending kerja. Ya. Jadi terserah pusing, kerja dulu. Gimana jadi beban keluarga kan ya? Tapi jadi butuh jalan. Nah, kerja banyak. masalah dapat nggak jualan, nggak usah pikir, yang penting kerja dulu, ya kan? Kerja dulu. Namanya rezeki itu nggak tahu gitu Mas ya. Gerak aja dulu. Kalau nggak ada usaha ya. Betul sekali. Nggak ada hasilnya. Jangan harap kamu dapat uang nggak kerja tuh. Kecuali kamu anak orang kaya. Itu juga kalau orang tuamu naik terus, ada saatnya tuh. Kalau jadi perintis ya. Ya, ini kita bukan pewaris, kita perintis. Jadi usah sok-sok dulu dah. Di sini diajari Mas ya, anak-anak yang plus grade atau apa tuh. Ya, kami ajarin sampai dia paham. Ya. Kami nggak bakalan lepas langsung ke lapangan ya. Sambil kami bantu gitu. Jadi ini Mas kata saya senang nih. Kalian kuliah itu bayar. Ilmu cuma ilmu akademisi, ya kan? Di sini kalian kerja lapangan, ilmu lapangan dibayar. Ya enggak? Iya. Logikanya kan gitu. Iya. Nah, itu punya enggak mau, itu saya enggak ngerti kalau pikir mereka itu gimana. Ya, nggak tahu sih. Jadi dia mau langsung kayak ada gaji besar ya? Iya. Jadi saya ada Mas, pas saya interview orangnya. Mas, saya mau kerja. Oh ya. Mau kerja ini. Gaji berapa Mas? Saya tanya balik, gajimu kamu berapa? Ya UMR lah Mas. Saya tanya, kamu bisa apa? Saya bisa, Mas saya baru mulai kerja katanya. Ya sudah, kamu jualkan barangku nih 10 unit, gajimu melebihi UMR. Oh saya udah jualan, ya sudah kerja kamu. Ya itu sih, anak kalau sedikit. Jadi kan, Sales kalau sudah dijelasin gini kan, langsung mentok. Susah. Belum dia coba. Jadi Kok orang-orang sales itu bisa kok, bisa. Ya. Gajinya dapat 5 juta bisa, bahkan ada kemarin sampai 10 juta. intinya mau belajar, Ya, kan? belajar sama ya mau kerja aja. Ya, cerita sama orang. Nah, saya suka sekali kata-kata dari orang yang saya hormati nih. Tidak ada namanya orang bodoh. Ya. Yang ada hanya orang malas. Malas belajar, malas mendengar, malas memperhatikan, malas gerak. Ya. Tuh. Jadi kalau mau berhasil belajar, sakit. Saya menyebut belajar itu nyaman. Iya betul. Ya, dia habis nih. Kita tutup sampai di sini. Makasih buat Mas Sudirman dan kameramen kita. Mas siapa Mas? Husein, Mas Husein. Saya sendiri atau saya Gesa. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Alhamdulillah. Assalamualaikum.